Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kalau kita sebelumnya membahas mengenai kopi, kakao, perawatan, pengendalian hama penyakit, panen dan lain sebagainya mengenai kopi dan kakao, ini kita membahas mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi sudah seminggu ini saya cut off karbo. Jadi seminggu ini saya tidak memakan apapun yang berbau karbohidrat. Jadi jadi saya nyoba untuk cut off karbo, berusaha untuk tidak makan apapun jenis karbo. Walaupun sebenarnya nggak lulus juga ya. Jadi dalam seminggu kemarin tuh, jadi akhirnya saya dapat nasi kotak dari kantor ya, yang kebetulan itu nasi Padang. Aduh, saya tergoda banget. Jadi akhirnya saya makan 2 suap nasi. Terus hari Jumat kemarin, hari Kamisnya saya ngerasa nggak enak badan. Eh, jadi akhirnya hari Jumat saya makan nasi sama teman-teman. Jadi makan nasi kemarin tuh hari Jumat tuh lumayan ya, 1 piring lebih ya, satu nambah dikit ya. Eh, Kebetulan makannya juga di tempat makanan favorit ya, di makanan tempat makan Sunda, Prasmanan. Yang dirasa di badan saya sebenarnya lumayan enak, lumayan ringan. Sejauh ini saya merasa merasa seger gitu, tidak lemes. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan cerita zaman dulu sebelum saya nikah, saya itu masalah makan itu sebenarnya nggak ribet. Bahkan seringnya tuh puasa gitu. Jadi makanya kalau sekarang cut off karbo itu sebenarnya bagi saya nggak ada masalah gitu sebenarnya. Jadi yang saya mau ceritain adalah, jadi saya makannya apa ya untuk memenuhi protein dan lain sebagainya. Jadi saya makan itu tetap makan protein ya, tetap makan ayam. Ya memang saya ayamnya masih digoreng ya, masih ada lemaknya. Jadi ayamnya masih saya goreng. Terus kadang-kadang saya telur rebus. Sewaktu-waktu sesekali telur goreng. Jadi telur rebusnya kadang-kadang kalau nggak satu dua, tergantung moodnya. Saya pengen satu atau dua. Nah, sama sayuran. Jadi sayurannya karena saya orang Sunda, mentah pun sebenarnya bisa. Cuman kalau mentah saya agak, gigi saya tuh udah pada bolong ya, pada rusak. Jadi agak males kalau misalkan harus mengunyah ekstra ya, mengunyah keras. Jadi saya kukus si sayuran tersebut dan saya campurkan dengan bumbu kacang. Jadi protein di kacangnya, di protein nabatinya dapat, protein hewaninya dapat. Terus saya juga masih banyak stok gula nih di lemak-lemak. Jadi yang saya rasain juga di perut saya nih, di lipatan perut itu sepertinya mulai tipis ya. Jadi sepertinya ada efeknya terhadap terhadap bobot badan. Saya memang belum timbang, tapi saya rasa sepertinya turun. Sebelum istri saya dan anak-anak ke rumah mbahnya, ke rumah orang tua istri, saya itu 71 beratnya, 71, kadang 72. Kemarin saya iseng nimbang, sekalian panen kakao, saya timbang 69. Kalau 71 69 berarti 2 kilo saya susutnya. Belum saya timbang sekarang nih. Jadi cut off karbo ini saya mau akan deh. Salah ya. Jadi cut off karbo ini saya akan lanjutkan sampai akhir Desember. Jadi ketika nanti saya jemput istri di tanggal 23,
Nah, kemungkinan setelah umur 23 susah tuh untuk menolak nasi jagung ya. Saya suka banget nasi jagung. Aduh, dari mulai saya kuliah saya suka banget nasi jagung. Di Jawa Barat susah banget mendapatkan nasi jagung. Jadi ketika ke Jawa Timur pasti saya makan nasi jagung ya. Kesukaan saya tuh nasi jagung di Sumbersari Gang 3. Gang 4, sorry. Sumbersari Gang 4. Itu enak banget. Di belakang kos saya. Jadi ketika saya ke Jawa Timur tidak akan menolak kalau misalkan dikasih nasi jagung ya. Nah, penasaran kan? Selama cut off ini saya makannya apa aja. Saya mau nunjukin, saya udah belanja sayur. Kebetulan saya nitip dengan tangga. Jadi biasanya saya belanja sendiri ke sayur. Belanja ke sayur. Biasanya saya belanja sendiri ke pasar. Tapi kemarin saya ngerasa kayak kemahalan dia, kok harga sayur mahal ya gitu. Jadi saya nitip ke tetangga, ternyata mahal juga. Jadi mungkin zamannya udah zaman edan ya. Aduh, pemerintah yang mengendalikan harga bahan pokok dan bahan kebutuhan, mohon untuk intervensi harga-harga pasar. Nah, kita kok curhat ya, nggak curhat ya guys ya, insya Allah masih dicukupkan ya, Allah memberikan rezeki. Kita review apa yang saya makan dan sayuran apa yang saya makan. Kita ke dapur yuk, let's go. Nah, sekarang saya sudah di dapur. Suaranya sedikit menggema karena dapur saya sempit, masih kecil banget, maklum ya, kontraktor, jadi saya masih mengontrak kondisinya. Jadi akhirnya saya harus menerima kondisi rumahnya seperti apa. Jadi dapurnya kecil, berbeda sama rumah saya sebelumnya atau kontrakan sebelumnya, itu dapurnya lumayan besar. Jadi suaranya sedikit menggema, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia. Wah, ini dia belanjaannya. Ini habis 60.000 ya, nitip. Jadi kalau misalkan beli ke pasarnya mungkin paling habis 45 atau 50 ribuan sebenarnya. Kemarin terakhir saya belanja itu habis 36 ribuan ya, nggak salah. Nah, jadi memang ini ada tambahannya ya, ada tambahan beberapa sayurnya. Susah ya. Duh, kayaknya harus diikatnya kencang banget. Kita ambil pisau ya, bentar ya. Udah ada gunting nih, kita gunting. Tet. Jadi yang saya beli adalah pare. Satu ini pare. Jadi pare ini adalah memang pahit. Teman-teman mungkin ada yang nggak suka, tapi saya sangat suka banget sama pare. Nah, saya senang banget sama pare. Jadi pare ini kalau saya lagi pulang ke rumah orang tua tuh sengaja beli pare, ditumis aja, masih ada rasa pahit-pahitnya. Saya tuh bisa nambah 2 kali atau 3 kali kalau misalkan makan. Jadi nambah kayak gitu tuh kayak orang tua kayak ada rasa puas gitu. Satu sisi memang saya senang sama pare, nggak tahu kenapa. Dari mulai SMA saya udah senang banget sama pare. Ini sepertinya pare ini sekilo mah sepertinya lebih ya. Sekilo mah seperti lebih. Saya kemarin cuma beli 5 biji. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji. Tapi gede-gede ya. Ada yang segede gini. Wow, gede banget. Perbandingannya sama tangan saya. Tuh nih tangan saya. Ada pare. Yang kedua itu adalah pempek. Yang kedua adalah kubis kol atau kubis. Yang katanya pengen video call, nih video call. Jadi kubis. Jadi ini andalan untuk supaya si pecelnya atau saya bikin pecelnya supaya sayurannya banyak. Jadi irisan kubis itu lebih banyak dibandingkan dengan irisan yang lain. 2 jenis. Yang selanjutnya adalah ya, terong. Jadi si terongnya ini nggak diapa-apain ya. Jadi si terongnya ini cuman ada lagi. Nah,
Jadi si terong ungu ini saya tidak apa-apain, dia cuman saya iris-iris kecil-kecil, saya cuci nih, habis dicuci saya iris kecil-kecil gitu. Terus saya kukus. Nah, saya iris kecil-kecil gini, iris gitu. Segini sih, tebalnya mungkin ya 3 cm 4 cm lah. Ya segini, gitu, set gitu. Jadi sekali masak itu saya pakai satu biasanya, satu terong, satu apa namanya, pare, sama ini lumayan banyak ya, apa namanya, kubis. Selanjutnya tadi udah pare udah kubis, sekarang terong, sekarang ada lagi set. Jadi ini makanan kesukaan orang Sunda. Kalau ketemu sama sambal, wah, so delicious. Jadi sebenarnya ini saya lebih suka mentah ya. Jadi kalau di ke warung Sunda, saya ini bisa makan tuh segini tuh bisa sekali makan nih, segini nih. Jadi kalau warung Sunda tuh kalau kedatangan saya udah kenal banget ya. Pasti dodanya dia ini yang paling banyak. Kalau enggak, kalau stoknya terbatas, dia tuh biasanya bukan ngumpetin ya, maksudnya itu stoknya dibiarkan seadanya di atas meja gitu kalau udah ada kedatangan saya. Ini tuh, tapi untuk makan, jadi saya makan ngambilnya cuma dikit, paling 4 gini nih, 4 apa namanya, 4 buah ya, paling 4 buah itu saya potong-potong kecil. 4 ya. Nah, keempat jenis ini kemarin saya beli harganya 35.000 gitu ya. Sebenarnya wajar kali ya. Cuman kali ini saya minta nitip sama istri karena yang belanja itu yang bilang ke tetangga itu istri ya, karena langganannya. Kalau saya biasanya beli sendiri. Yang selanjutnya adalah kangkong. Ini dia nih. Ini buat pecel banget ini. Jadi ini tuh nanti saya potong-potong. Memang kemarin saya nggak beli karena saya datangnya kesiangan, jadi habis kangkungnya. Ini lumayan seger nih, jadi belanjanya di subuh kayaknya. Nah, ini lumayan banyak. Nah, ini tambahannya. Jadi yang minggu lalu itu cuman pare, kubis, terong, sama kacang panjang. Udah 4 itu aja saya makan, sama ditambah sama ayam atau ditambah sama telur. Tapi hari ini saya tambahin proteinnya adalah tempe. Hehehe. Siapa yang bilang kemarin? Ada yang bilang katanya di Instagram tuh rame sampai perdebatan mengenai semangka tanpa biji dan anggur tanpa biji hasil GMO. Wow. Coba deh belajar lagi. Lu nggak pernah makan tempe? Tempe itu hasil GMO. Nih, kedelainya nih. Nih, emang ada nih kedelai melimpah di Indonesia? Ini dari Amerika, bosku. Ini dari impor. Tempenya semuanya, hampir semua, sebagian besar tempe di Indonesia adalah impor. Dan kalau menelisik, itu tempenya hasil GMO. Nah, jadi alhamdulillah saya masih kuat carb of carbo dengan suplai makanan yang ada. Masaknya nggak ribet, tapi saya masih semangat dan energinya masih full. Terima kasih banyak atas sharingnya, atas teman-teman nonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.